merasa langkahmu itu tiba-tiba terdengar lebih dari satu. Jangan berhenti. Karena di tempat-tempat seperti itu, yang paling berbahaya bukan yang kelihatan, tapi yang berjalan bareng kamu tanpa pernah kelihatan. Malam itu, aku cuma mau ngecek satu ruangan sebentar. Tapi keluar dari gedung itu jadi hal paling sulit yang pernah aku lakuin. Assalamualaikum, selamat malam buat kamu yang masih setia dengerin. Dan selamat datang kembali di channel ini, tempat cerita-cerita lama yang ternyata belum selesai. Cerita malam ini nih terjadi di sebuah bangunan bekas Belanda yang berdiri sejak sebelum kemerdekaan. Gedung yang siang hari terlihat kosong, tapi pas malam harinya itu jarang bener-bener sepi. Dan ini cerita pas masuk ke sana tanpa niat apa-apa selain pengen cepet pulang. Gedung itu letaknya gak jauh dari alun-alun kota. Bangunannya tua, dindingnya pun tebal, dan jendelanya itu tinggi-tinggi pol. Catnya mengelupas, pintunya kayu besar, berat, dan berderit kalau dibuka. Warga sekitar nyebut gedung itu cuman satu nama, yaitu Gedung Lama. Bukan karena gak tahu sejarahnya, ya tapi karena lebih aman gak nyebut yang macem-macem. Siang hari, gedung itu kelihatan kosong. Kadang malah dipakai parkir, ya kadang cuma dilewati orang. Tapi kalau udah lewat maghrib itu, gak ada yang mau lama-lama di sekitar situ. Aku masuk ke sana malam itu karena tugas. Aku kerja sebagai teknisi listrik. Ada laporan lampu halaman gedung nyala terus. Padahal gedung itu udah lama loh gak kepake. Nah, jam di HP nunjukin hampir jam 9 malam. Yo aku sempet nanya ke satpam yang jaga di seberang jalan. Pak, saya mau masuk sebentar, aman kan? Satpam itu nengok ke gedung, terus ke aku. Aman sih mas, katanya. Tapi ojo suwe-suwe lo ya, lan ojo ngelantur. Aku cuman senyum. Pintu samping gedung aku buka, suaranya keras dan bergema ke dalam. Nah, begitu masuk, udara langsung berubah. Lebih dingin dan lebih berat. Langkah kakiku terdengar jelas di lantai semen. Kosong, panjang. Aku jalan ke ruang tengah. Plafonnya tinggi banget. Lampu gantung tua masih tergantung, ya tapi mati. Dan di situ aku dengar suara langkah. Bukan langkahku. Lawang aku
aku berhenti, langkah itu juga berhenti. Kalau aku lanjut jalan, langkahnya itu ya ikut. Pelan, berirama, aku mulai gak nyaman. Permisi, ucapku pelan. Gak tahu ngomong ke siapa, gak ada jawaban. Aku naik ke lantai 2. Tangga kayu yang aku pijak bunyi krek, krek. Di lantai 2 ada beberapa ruang bekas kantor. Meja masih kayu tua, lemari besi berkarat. Lampu senter aku arahkan ke salah satu ruangan. Dan aku melihat kursi di dalam ruangan itu goyang pelan-pelan. Yo padahal lo gak ada angin. Aku mundur dan saat itulah aku dengar suara orang batuk. Batuk kering kayak batuknya orang tua. Datangnya dari ujung lorong. Mas, suaranya berat, logatnya aneh. Bukan Jawa, ya bukan Indonesia juga. Aku nelen ludah. Aku ingat pesan orang-orang lama. Kalau di gedung Belanda, ojo sok wani wong sing nang kono. Luwih dhisik tekan kono tinimbang kowe. Jangan sok berani. Orang yang ada di sana lebih dahulu di sana tinimbang kamu. Begitu artinya. Aku muter balik. Niatnya langsung keluar. Tapi lorong yang tadi aku lewatin itu kok rasanya jadi lebih panjang. Pintu keluar nggak kelihatan. Lampu senter mulai redup karena baterainya mungkin mulai habis. Dan suara langkah itu sekarang tepat di belakangku. Aku berhenti. Napas berat terdengar di telingaku. Tidak boleh pulang, tidak boleh pulang, kata suara itu pelan. Aku merem, coba baca doa sebisaku. Dan tiba-tiba, Mas, aku buka mata. Satpam itu berdiri di ujung lorong bawah senter besar. Gedung terasa terang. Suara langkah hilang. Nah, aku langsung keluar. Gak nengok ke belakang. Di luar, satpam itu ngomel pelan. Saya bilang ojo suwe-suwe. Gedung itu malam ini lagi rame. Katanya. Aku gak tanya maksudnya apa. Aku pulang. Dan sejak itu aku gak pernah mau nerima tugas malam di bangunan tua. Karena aku tahu sekarang gedung bekas Belanda itu bukan kosong, cuma penghuninya beda.
sejarah mau dilupakan loh. Ada yang tetap tinggal, ada yang masih menjaga. Dan kadang yang kita anggap bangunan kosong sebenarnya hanya sedang tidak ingin diganggu aja. Saya pamit, selamat malam. Dan kalau kamu harus masuk bangunan lama sendirian, ingat satu hal,